Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan 4 amalan khusus ini, kata Syekh Ali Jabir, bakal diikuti rezeki dimanapun kita berada. Menurut almarhum Syekh Ali Jabir, 4 amalan ini dapat mendatangkan rezeki dimanapun kita berada. Syekh Ali Jabir mengatakan bahwa hanya dengan konsisten mengerjakan 4 amalan ini dapat membuat rezeki datang tanpa dicari. Lebih lanjut dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir bahwa sejatinya rezeki itu bukan hanya soal materi, namun kesehatan, kesempatan, dan semua pemberian Allah pada kita adalah rezeki. Hal ini berarti rezeki adalah segala pemberian Allah yang bisa bermanfaat untuk makhluk hidup termasuk manusia. Namun secara fitrah manusia tetap menginginkan rezeki berupa harta dan benda. Nah, berkaitan dengan rezeki berupa harta dan benda, Syekh Ali Jabir merekomendasikan 4 amalan untuk dikerjakan agar rezeki yang datang dimanapun kita berada. 4 amalan ini mendatangkan rezeki kemari, bukan dikasih kemudahan. Allah kasih rezeki, tidak, tapi di mana saja kita berada, Allah datangkan rezeki kepada kita, ungkap Syekh Ali Jabir. Biar lebih jelasnya, mari kita simak langsung mengenai 4 amalan mendatangkan rezeki dari ceramah beliau Syekh Ali Jabir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Yuk kita simak ceramahnya. Dan 4 hal yang menjaminkan banyak rizki, bukan memudahkan rizki. Tolong Bapak Ibu hafal, 4 hal bukan menjaminkan rizki, bukan memudahkan rizki, tidak. 4 hal mendatangkan rizki kemari. Dalam 4 hal, bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rezeki Allah kasih, tidak. Bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rezeki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Disitulah Allah sendiri memuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi 4 hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut qiyamul lail, bukan salat. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ qiyamul lail? Diberikan qiyamul lail, qiyam artinya berdiri. Berarti lama
Saking lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qumil laila ya ayyuhal muzammil. Apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, udah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, besok, terus minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri dan apa? Dan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini 4 hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjarnya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah Bapak Ibu mengerti? Jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Sajidan wa qa'iman. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat, diulangi berkali-kali. Walaupun baca surah pendek, tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya, sudah mendekati subuh, ayo bangun, salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca? Sebentar lagi muazan. Bacalah Qul huwallahu ahad. Salat malam dan Qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap, Jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apa? Tidak usah susah. Nah, itulah 4 amalan khusus apabila dikerjakan bakal diikuti rezeki dimanapun kita berada, kata Syekh Ali Jabir. Yang pertama, qiyamul lail atau salat malam.
Salat malam atau yang biasanya dikenal dengan salat tahajud itu dapat mendatangkan rezeki kepada siapapun yang mengerjakannya. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79 yang memiliki arti bahwa Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji bila kerjakan salat tahajud. Rezeki yang berlimpah merupakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat seseorang ke tempat yang mulia. Kedua, perbanyak istighfar waktu sahur. Kata Syekh Ali Jabir, waktu sahur itu adalah kurang lebih 30 menit sebelum azan subuh dikumandangkan. Menurut Syekh Ali Jabir, jika kita menginginkan rezeki yang mudah didatangkan oleh Allah, maka perbanyaklah istighfar di waktu ini. Allah sedang menunggu hamba-hambanya yang hendak beribadah setiap waktu sahur. Oleh karenanya, tidak ada ibadah terbaik waktu sahur kecuali istighfar. Semakin banyak dosa diampuni, semakin dekat Allah datangkan rezeki. Yang ketiga katanya, perbanyak sedekah. Jangan sampai salah faham. Perbanyak sedekah bukan berarti memperbanyak nominal atau jumlah sedekah dalam satu waktu tertentu, namun lebih kepada kontinuitas seseorang bersedekah. Syekh Ali Jabir menyampaikan bahwa rahasia sedekah yang mendatangkan rezeki itu adalah sedekah yang istiqomah, tidak terkait oleh waktu dan hari tertentu, melainkan sedekah yang setiap waktu dikerjakan walaupun nominal dan jumlahnya terbilang kecil. Kata Syekh Ali Jabir, Allah tidak melihat seberapa besar sedekah kita, namun seberapa konsisten kita bersedekah. Nah, ketika kita senantiasa terbiasa bersedekah, Allah pasti akan membalasnya dengan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Buatlah perjanjian pada diri dengan sedekah, sehingga kita akan bersedekah setiap saat, tidak di waktu tertentu dan jumlah tertentu saja. Jelas Syekh Ali Jabir. Dan yang keempat katanya, zikir pagi dan sore hari. Amalan yang keempat adalah zikir pagi dan sore hari. Zikir apa saja yang bisa dikerjakan? Tuntunannya juga telah tersedia. Maka jika kita membiasakan zikir pagi dan sore, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak terduga, bahkan saat kita tidak bekerja keras sekalipun. Nah, 4 amalan sehari-hari ini akan mendatangkan rezeki dimanapun kita berada jika dikerjakan secara konsisten. Apapun amalannya, kalau tidak konsisten mengerjakan, nihil pencapaian apapun. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah mengunjungi Barokah Channel atas dukungannya untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Saya doakan kita semua akan selalu dalam genggaman tangannya dan menjadi penghuni surga. Amin. Wassalam.